Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama berjumpa setelah kita melaksanakan ibadah yang paling penting, satu-satunya ibadah yang untuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ibadah ini, beliau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan sebuah perjalanan yang dikenal dengan istilah Isra dan Mi'raj, dan itu hanya ibadah ini saja, yakni shalah 5 waktu. Ibadah-ibadah yang lain Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, tapi kalau Isra Mi'raj Allah ingin Rasulullah SAW langsung bertemu dengan Allah. Tentunya di sini ada banyak sekali hikmah dari ibadah ini. Makanya disebutkan orang yang salatnya benar, maka benarlah segala amalannya. Orang yang salatnya tidak benar, orang yang salatnya kurang tepat, orang yang ada masalah dalam salatnya, maka dia bisa terlihat juga bermasalah di setiap amalannya. Maka kalau ingin melihat tentang sosok seseorang, maka lihatlah salatnya, ya kan? Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita kenikmatan untuk bisa salat dengan tepat waktu di masjid berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kekhusyuan dalam setiap salat-salat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kajian saya seperti pada pekan-pekan sebelumnya, seperti pada bulan-bulan sebelumnya, maka terakhir saya menyampaikan berkaitan dengan sirah seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq yang saya berikan judul Menggapai Derajat Siddiq. Pada kesempatan kali ini sebenarnya jatahnya itu adalah sahabat Umar Al-Faruq. Tapi saya mempunyai sebuah keinginan untuk menyampaikan salah seorang sahabat yang ceritanya ini sangat luar biasa, menjadi penyemangat kita, menjadi ilmu bagi kita juga, untuk kita ini semakin bersemangat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bukanlah sahabat yang termasuk dalam 10 sahabat dan dijamin masuk ke dalam surga. Tetapi sahabat ini adalah sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi beliau sebanyak 2 kali. Dan semua karena beliau takjub dengan keimanan, dengan keuletan, dengan kesabaran dari sahabat yang mulia ini. Yang pertama, beliau menangisinya ketika beliau melihat sosoknya yang sangat luar biasa. Yang kedua, beliau menangisinya ketika beliau, sahabat ini, sudah wafat. Beliau adalah sahabat yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab bin Umair, saya ambil judul di sini adalah sang delegasi Muslim yang pertama. Beliau masih keturunan Rasulullah, masih keturunan Quraisy, masih satu nasab dengan Rasulullah SAW. Dan Mus'ab bin Umair ini ada 3 titik yang akan saya ceritakan. Pertama adalah ketika beliau sebelum Muslim. Kedua adalah ketika beliau Islam, awal-awal meluk Islam. Yang terakhir adalah perjuangan beliau dengan konsistensi Islamnya.
Mudah-mudahan cukup waktunya, Pak. Oke, waktu kita tidak lama, tinggal 35 menit mungkin, atau sampai 40 menit. Yang pertama, siapakah itu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat dari keturunan Quraisy. Beliau mempunyai nasab bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdu Manaf. Beliau satu nasab dengan Rasulullah SAW. Beliau berasal dari kabilah Abduddar, dan sosok beliau ketika sebelum Islam adalah beliau adalah sosok yang sangat rupawan, cerdas, selalu berpenampilan rapi, dan dari sejak lahir sudah kaya raya. Ini Mus'ab bin Umair. Jadi kalau kita ngelihat sosok Mus'ab itu sosok anak kecil yang nggak pernah miskin, Pak. Dia anak sulung dari 3 orang bersaudara, dan mengatakan 4 orang, tapi yang satu ini saudara sebapak, bukan saudara seibu. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang sejak kecil itu dia selalu didandani oleh ibunya. Itu dengan dandanan anak kecil yang necis, parlente, rapi, dan bukan hanya sekedar beliau ini rapi, necis, wangi. Bukan saja, Pak, tapi beliau juga diberikan bekalan ilmu, bekalan pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini sosok yang cerdas. Bahkan saking cerdasnya beliau satu dari beberapa pemuda Makkah ketika itu yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti rapat Dewan MPR, Dewan DPR-nya Mekah. Yakni disebut dulu namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu ruangan DPR MPR-nya Mekah. Dan itu nggak semua anak muda Mekah ketika itu. Salah satunya adalah Rasulullah juga. Rasulullah itu diajak rapat. Tapi setelah Rasulullah siapa yang diajak rapat? Mus'ab bin Umair. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang Makkah itu melihat Mus'ab ini sosok yang cerdas. Jenius dan diberikan bekalan ilmu, bekalan kemudahan untuk belajar. Kehidupannya diberikan oleh ibunya ini kemapanan hidup yang sangat luar biasa. Bahkan saking rapinya Mus'ab, dari kejauhan tuh orang itu sudah bisa melihat, oh ini Mus'ab. Dia sosok yang rapi, wanginya sampai berapa puluh meter itu udah kelihatan, udah kecium, Mbak. Ya. Dan ibunya Mus'ab bernama Hunnas. Hunnas ini adalah seorang perempuan yang dia ini kaya raya. Bahkan saking kayanya, dia ini perempuan di zaman dulu, Pak, itu kalau perempuan kaya, itu dia bisa mentalak suaminya. Kalau zaman sekarang, kalau dalam Islam kan enggak ya. Perempuan itu kan mengajukan talak, tapi yang mentalak itu kan adalah suami, gitu kan? Kalau dalam Islam kan demikian. Kalau apa namanya, zaman jahiliyah dulu, kalau perempuannya ini kaya dari sejak kecil, dia ini bisa mentalak suaminya. Nah, Hunnas bin Malik ini adalah perempuan yang mentalak suaminya, mentalak bapaknya si Mus'ab ini. Kenapa? Karena dia melihat bapaknya itu derajatnya di bawahnya. Nah, kita melihat bagaimana angkuhnya si Hunnas, tapi bagaimana sebegitu dihargainya derajatnya Hunnas ini. Jadi kita tahu ya, Pak ya, Mus'ab itu segitu kuatnya karena sosok ibunya. Jadi udah kaya. Nggak pernah istilah Mus'ab dari kecil cari uang, itu nggak pernah. Semua kebutuhannya sudah terpenuhi oleh ibunya. Kemana-mana dia dijaga oleh bodyguard yang banyak di kanan dan di kiri. Terus selalu demikian. Karena ibunya itu tidak pernah dia berjalan kecuali di sampingnya itu ada orang-orang para penjaganya. Begitupun juga dengan seluruh anaknya. Dan Mus'ab adalah anak sulungnya. Biasanya kan kalau anak sulung ini kan yang paling diandelin ya, Pak ya. Apalagi laki-laki. Laki-laki sulung lagi. Jadi ibunya kepingin Mus'ab ini mendapatkan
kemuliaan, mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan prinsip-prinsip kuat dari ibunya. Ini sebelum Islam. Mus'ab ini selisih umurnya dengan Rasulullah itu sekitar 14 tahun di bawah Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ketika itu berumur sekitar 40 tahun ketika beliau awal kali mendapatkan wahyu, maka umur Mus'ab sekitar 25 ya. 25-26 lah ya. Matang-matangnya pemuda. Nah, yang unik dari Mus'ab itu adalah cerita masuk Islamnya beliau. Abu Bakar masuk Islam diajak oleh Rasulullah. Cerita 3 bulan yang lalu, Pak, Bu, masih ingat nggak? Saya menyampaikan. Ini kalau nggak ada rekamannya mungkin Bapak, mana 3 bulan yang lalu dah. Abu Bakar itu kan diajak masuk Islam kan diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah ngajak ngobrol Abu Bakar, dia masuk Islam. Umar masuk Islam melalui perantara Sa'id bin Zaid, adik iparnya. Utsman masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Ali masuk Islam melalui perantara Rasulullah dan Khadijah. Khadijah masuk Islam melalui perantara Rasulullah. Itu kan? Siapa lagi para sahabat yang masuk surga? Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah melalui perantara Abu Bakar. Ya kan? Dari 10 sahabat yang masuk surga, 6 orangnya ini yang masuk Islam karena perantara Abu Bakar, diajak sama Abu Bakar. Tapi ada yang unik dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah satu-satunya mungkin ya ketika itu, satu-satunya orang yang dia masuk Islam tanpa diajak oleh siapapun. Nggak ada yang ngajak Mus'ab. Karena mereka tahu ibunya Mus'ab itu segitu kuatnya, pengaruhnya terhadap Mus'ab. Tapi Mus'ab itu, dia masuk Islam karena dia sering ngikutin, ini kok ada beberapa orang yang dia itu ke Darul Arqam. Darul Arqam itu tempat ngajinya orang-orang muslim ketika itu. Rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kok ini ada beberapa orang-orang kok ke Darul Arqam. Dia ngikut, Pak. Kalau bahasa Jawanya nyelintut. Nyelintut tahu nggak, Pak? Ya ada orang Jawa tahu. Nyelintut itu ngikut diem-diem, nggak ada orang yang lain tahu. Dia ngikut aja, ngikut orang-orang yang ke Darul Arqam, dia ikutin. Sampai dia ngikut ngaji di situ, nggak ada yang tahu. Sekali ngaji, kemudian dia ketagihan. Hari kedua ngaji, hari ketiga ngaji. Setelah itu dia masuk Islam, ketemu sama Rasulullah. Dia bilang kepada Rasulullah, saya ingin bersyahadat. Nggak ada yang ngajak. Ibrohnya apa, Pak? Islam itu agamanya orang-orang yang cerdas. Kenapa saya katakan demikian? Korelasinya yang pertama, Mus'ab itu adalah orang yang cerdas. Diakui kecerdasannya oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah ketika itu. Bahkan diajak, mungkin kalau zaman sekarang anak-anak muda yang diajak jadi anggota DPR, MPR, Pak. Itu kan bukan orang biasa, Pak. Iya kan? Itu kan orang yang memang dia bisa mempunyai kemampuan di situ. Orang cerdas itu, dia akan mengikuti hidayatul Islam. Jadi kalau ibroh yang pertama, kalau kita sudah mengikuti al-Islam, seharusnya kita dicerdaskan oleh al-Islam. Kok kita tidak dicerdaskan oleh Islam? Berarti yang salah adalah kita. Jangan salahkan syariatnya. Karena Islam itu mencerdaskan. Karena agama Islam itu membuat orang ini selalu berpikir, menggunakan rasionalis otak mereka. Mereka selalu berpikir dengan segala bentuk ajaran Islam ini, sehingga dia semakin cerdas, semakin cerdas. Buktinya, orang yang cerdas, dia tanpa didakwahkan dengan Islam pun, dia mengikuti ajaran itu. Ibroh yang pertama. Pas si Mus'ab ini masuk Islam, sekali ngaji, 2 kali ngaji, 3 kali ngaji masuk Islam, tiba-tiba ketahuan sama seseorang yang ketika itu masih musyrik, namanya Utsman bin Talha. Ini kok saya ngelihat Mus'ab kok masuk
ke Darul Arqam, terus keluar lagi. Utsman bin Talha kenal dengan ibunya Mus'ab. Disampaikan, dilaporkan ke ibunya Mus'ab. Sampaikan kepada ibunya Mus'ab, wahai Hunnas, ini anak engkau, dia mengikuti ajaran Muhammad. Mus'ab balik. Ketika itu masih pakai bajunya dia. Mus'ab balik ke rumah ibunya, ketemu dengan ibunya wajahnya sudah merah padam, menyampaikan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, saya mendengar kabar dari seseorang bahwa engkau telah mengikuti ajaran Muhammad. Mus'ab ini memang masuk Islam tapi nggak mau lapor ibunya. Bukannya dia takut, tapi ada waktunya. Udah ketahuan, ya udah sekalian ngomong, Pak. Iya, memang saya sudah mengikuti ajaran Muhammad. Disampaikan oleh ibunya, engkau ingin keluar dari ajaran Muhammad? Tidak. Diajak, dipaksa, tidak mau, diikat oleh ibunya. Di tengah-tengah rumahnya kan gede. Diikat di tengah-tengah tiangnya, dijaga oleh para bodyguardnya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Mus'ab dalam kondisi yang dia itu sudah letih, seharian 2 hari dikurung dalam rumahnya, kemudian disampaikan kepada ibunya. Kemudian ibunya menyampaikan kepada Mus'ab, menawarkan lagi, apakah engkau akan meninggalkan ajaran Muhammad? Jawaban Mus'ab mantap. Lidah saya sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, zat yang memiliki Anda dan zat yang menciptakan Anda, tidak akan lidah saya keluar dari apa yang sudah saya ucapkan. Ini orang yang punya prinsip. Sampaikan demikian, ibunya punya keinginan untuk membunuh si Mus'ab. Tetapi dalam sebuah sirah disampaikan, ketika ingin mengayunkan pedangnya di hadapan ibunya, ketika itu juga dia melihat ibunya ini melihat sebuah cahaya, sehingga cahaya Islam dari si Mus'ab ini, sehingga dia tidak bisa untuk mengayunkan di kepalanya si Mus'ab. Kalau dalam sirahnya disebut dengan cahaya kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para pemeluk Islam. Takut ibunya, tidak bisa untuk memeluk, tidak bisa untuk membunuh si Mus'ab. Kemudian disampaikan kepada Mus'ab, sekarang pilihannya hanya 2. Engkau keluar dari ajaran Muhammad, atau engkau keluar dari rumah ini dan segala fasilitas yang saya berikan mulai detik ini juga akan saya tarik dari. Kalau ibarat kita sekarang, mobilnya tarik, Pak, baju-bajunya tarik, terus rekeningnya diblokir, Pak. Wah, gimana coba kita gitu ya. Tapi Mus'ab dengan tegap dia menyampaikan, baik, saya akan keluar, saya tidak memakai apapun, dan saya hanya memakai baju yang saya pakai sekarang, dan saya tidak mengambil sepeser pun uang dari yang engkau berikan. Benar-benar semua ditinggalkan. Ketika itu dia keluar dari rumahnya, dia meninggalkan semuanya, hanya dia memakai 1 helai baju yang dia pakai ketika itu, dan dia pakai sampai dia wafat. Baju yang dia pakai keluar dari rumah ibunya itu adalah baju yang dipakai sampai dia wafat. Ketika dia keluar dari rumah ibunya, dia sampai kepada Darul Arqam, Darul Arqam, dia sampaikan kepada Rasulullah SAW perihalnya. Rasulullah juga sama-sama nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, mendoakan kesabaran, mendoakan istiqomah kepada Mus'ab. Dan Mus'ab bin Umair ketika itu juga dia hidup dalam garis kemiskinan. Sekarang kita bayangkan, Pak, anak kecil yang dari sejak dia kecil sampai dia muda nggak pernah diajarin cari uang, Pak. Tiba-tiba dia keluar dari rumah, dia nggak bisa cari uang, nggak tahu gimana caranya cari uang, cuman biasanya suruh mikir. Kalau suruh mikir, Mus'ab ini bagus, public speakingnya itu luar biasa. Suruh berbicara luar biasa. Masanya dulu nggak ada pekerjaan kok jadi motivator tuh, nggak ada, Pak. Pekerjaannya ya udah barter gitu kan, berdagang. Nah, Mus'ab nggak diajarin itu semua.
Orang-orang Mekah kan pekerjaan mereka pedagang. Mus'ab tidak diajarkan itu semua. Sehingga dia tidak punya keahlian itu semua. Kalian berpikir, kalian berdiskusi, oh itu keunggulan Mus'ab. Tapi itu kan tidak bisa dijadikan sebagai bahasa kita sekarang cuan, we. Nggak bisa cuan dari omongan, nggak bisa, Pak. Zaman dulu nggak ada kayak gitu. Sehingga ketika itu Mus'ab itu menjadi orang yang berada di garis kemiskinan. Karena mempertahankan Islam. Ibroh yang kedua adalah begitulah orang yang ingin masuk ke dalam Islam, memperjuangkan al-Islam dalam hidupnya. Dia siap untuk mempertaruhkan apapun juga yang ada pada hidupnya untuk kemudian dia istiqomah kepada al-Islam. Ketika al-Islam sudah menjadi pilihan, maka itulah pilihan dia. Selamanya dia akan memegang itu semua. Kalau bahasanya bahkan seperti memegang bara api. Bahkan itu susah dalam hidup kita. Islam nggak ngajarin ini, melarang itu, ya kan? Larangan Islam kan banyak banget apa ya? Yang kalau kita nggak ngikutin Islam tiba-tiba, kalau kita menutup mata tidak mengikuti Islam, kalau dia menutup mata tidak mengikuti Islam, ya bisa, Pak, bisa kaya, bisa dapat ini, bisa dapat itu, gitu kan? Tapi dia memilih untuk bersama. Kemudian selanjutnya, pernah suatu ketika, cerita ini ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Saya lompat ceritanya ya, Pak ya. Cerita ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Dia bersama Rasulullah SAW ketika itu sedang dalam halakoh pengajian dengan para sahabatnya. Datang kemudian Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair datang, Mus'ab bin Umair ini dalam kondisi yang sangat luar biasa. Pertama adalah bajunya sudah banyak tembelan, badannya sudah badan lusuh, sehingga Rasulullah ketika melihat Mus'ab bin Umair datang, misalkan dari luar situ Pak ya, datang masuk ke masjid tersebut, Rasulullah itu langsung menangis. Karena Rasulullah melihat bagaimana Mus'ab sebelum dia memeluk agama Islam, segitu kayanya Mus'ab, segitu luar biasa Mus'ab. Tapi itu semua kemudian hilang. Ketika dia meluk Islam, itu semua tidak dia dapatkan. Itu semua hilang dalam hidupnya. Bahkan untuk makan saja dia kesulitan. Datang Mus'ab di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah menangis ketika itu. Dan disampaikan, ditanyalah ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Rasulullah menanyakan, apakah kalian pada hari ini lebih baik? Ataukah kalian lebih baik ketika salah seorang dari kalian diberi makan satu nampan roti atau daging? Maka para sahabat pun menjawab, ketika pada hari ini kami lebih baik. Kami mendapatkan kecukupan hidup sehingga kami bisa berkonsentrasi dalam ibadah. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, tidak, justru kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Ada yang bisa memahami kalimat ini? Jadi arti dari kalimat ini adalah Rasulullah bertanya, wahai orang-orang, wahai kalian yang sudah berhijrah, apakah kalian sekarang ini lebih baik daripada dulu kalian sebelum masuk ke dalam Islam? Kalian bebas makan, kalian bebas minum, makan daging, minum apapun juga, kalian bebas mendapatkan itu semua. Maka para sahabat itu menjawab, kami sekarang itu lebih baik, walaupun
kami kekurangan, tapi kekurangan kami ini justru membuat kami bisa konsentrasi untuk beribadah. Jawaban mereka itu disanggah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan, kalian itu lebih baik dengan tanpa alasan apapun juga. Jadi orang saat dia sudah hijrah, saat dia sudah ingin mendalami agama Islam, maka ketika itu dia ini lebih baik daripada keadaan dia sebelumnya. Dalam kondisi apapun juga. Baik itu dia kekurangan, maupun dia lebih kaya, maupun dia lebih sukses, maupun dia dalam garis kemiskinan yang paling rendah pun, itu adalah kondisi dia lebih baik ketika dia sudah mendalami agama Islam. Jadi clue-nya adalah saat seorang dalam agama Islam itu lebih baik, tanpa alasan apapun juga. Nabi ingin menekankan kepada kita semua di sini, kepada siapapun dari kita, saat kita ingin mendalami agama Islam, maka hidup kamu itu sudah lebih baik. Dengan tanpa alasan. Iya, saya lebih baik, tapi saya kelaparan. Kelaparan kamu, tatkala kamu dalam agama Islam itu lebih baik daripada sebelumnya. Iya, saya lebih baik, tapi saya kok lebih sukses sekarang, Ustaz. Kesuksesan kamu itu lebih baik daripada sebelumnya. Kamu belum menjadi orang yang sukses. Karena dengan kamu sukses, kamu tahu uang kamu harus kamu alihkan kemana. Karena dengan kamu menjadi orang yang sukses, kamu tahu kamu harus mensejahterakan orang-orang yang di bawah kamu. Karena saat kamu kelaparan, kamu tahu kamu bisa fokus untuk beribadah. Karena saat kelaparan, kamu tahu kamu bisa lebih bersyukur kepada Allah SWT. Karena itu semua adalah dunia. Dan keinginan kita untuk mendalami agama Islam itu adalah keinginan ukhrawi yang akan mensejahterakan kita. Itu yang ingin Rasulullah SAW kan? Rasulullah SAW tekankan kepada para sahabatnya semua. Contohlah Mus'ab, lihatlah Mus'ab. Apakah pernah Mus'ab itu kemudian dia bersedih? Apakah pernah Mus'ab itu kemudian dia menangisi keputusannya untuk meninggalkan orang tuanya, untuk meninggalkan segala kenikmatan duniawi? Tidak pernah sama sekalipun, bahkan kita yang menangisi Mus'ab. Dan Mus'ab bin Umair diriwayatkan oleh para ulama syirah, Mus'ab bin Umair ini punya keutamaan apa, Pak? Dia ini meninggal saat dalam keadaan Islam belum jaya. Jadi saat dia memeluk agama Islam, sampai dia wafat, dia selalu dalam masa keterpurukan Islam. Orang-orang yang meninggal ketika Islam sedang terpuruk, ketika dia meninggalkan semua duniawi untuk kemudian dia fokuskan kepada agama Islam, memilih itu semua, tentunya dia mendapatkan kemuliaan tersendiri di hadapan Allah SWT. Abu Bakar dia merasakan kemenangan Islam. Umar dia merasakan kemenangan Islam. Utsman dia merasakan kemenangan Islam. Ali dia merasakan kejayaan Islam. Tapi Mus'ab bin Umair dia tidak pernah merasakan itu semua. Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ketika dia keluar dari rumah ibunya, dia dalam keadaan miskin, terpuruk, meninggalkan segala kenikmatan, kelezatan duniawi, digadaikan untuk dia beribadah, mengadu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat berjasa dilakukan oleh Mus'ab bin Umair yang tidak akan pernah kemudian bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain adalah bagaimana beliau dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang berdakwah di Madinah sebelum semua orang-orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi Pak, Bu, kan kita sering ya melihat sirahnya Rasulullah saat Rasulullah masuk ke Madinah, kemudian ada sebuah arak-arakan yang sangat luar biasa disampaikan, Tola al-badru alaina, ya kan? Semua penduduk Madinah, mereka semua sama bergembira dengan kedatangan Rasulullah. Tentunya itu tidaklah instan demikian. Ada orang yang berjasa mengkondisikan satu daerah tersebut, satu kota. Ibaratnya sekarang Rasulullah ingin datang ke Jakarta, ada yang mengkondisikan Jakarta itu semua penduduknya sudah
bisa untuk menyambut Rasulullah. Siapa yang mengkondisikan itu? Mus'ab bin Umair. Nggak cuma setahun, Pak. Nggak cuma 1 bulan, nggak cuma 1 minggu. Bahkan diceritakan 2 tahun, hampir 3 tahun Mus'ab berdakwah di Madinah, memastikan semua penduduk Madinah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang-orang miskinnya maupun orang-orang kayanya, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka siap untuk kedatangan Rasulullah, baru Rasulullah datang perintah untuk hijrah. Dan Rasulullah adalah orang yang hijrah paling terakhir. Gitu kan? Kisahnya kan demikian. Kenapa Mus'ab? Karena tadi Pak Mus'ab mempunyai kelebihan dalam soal dia berbicara, dalam soal dia memahami apa itu Islam, mendeliver, menjelaskan apa itu Islam kepada mereka orang-orang yang awam sehingga mereka ingin masuk ke dalam Islam. Jadi kalau untuk urusan dakwah Pak Mus'ab ini jagonya. Singa podium ibaratnya. Tapi bukan dengan dakwahnya yang keras, lantang seperti halnya Umar bin Khattab, tapi dengan dakwahnya yang lembut sesuai dengan kondisi yang harus dia lakukan. Mus'ab pergi, ketika itu datang 10 orang. Bai'atul Aqabah yang pertama itu kan datang sekitar 12 orang. Mereka minta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikan kepada kami orang-orang dari Makkah yang ingin untuk berdakwah ke Madinah." Rasulullah hanya memberikan 2 orang. Pertama Rasulullah memberikan hanya 1 orang, yakni Mus'ab bin Umair. Tapi Rasulullah juga memberikan teman untuk Mus'ab bin Umair, yakni Abdullah bin Ummi Maktum. Yang Abdullah bin Maktum akhirnya dia menjadi muadzin untuk sholat apa? Abdullah bin Maktum sholat subuh di Masjid Nabawi. Jadi muadzin di Masjid Nabawi itu ada 2, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal bin Rabah sholat malam dan 4 sholat yang lain, 4 sholat 5 waktu yang lain. Abdullah bin Ummi Maktum khusus sholat subuh. Ada hadisnya. Abdullah bin Maktum ini uniknya apa Pak? Dia itu adalah sahabat yang buta. Sahabat yang buta, Abdullah bin Maktum. Dia menemani Mus'ab bin Umair untuk berdakwah bersama Mus'ab bin Umair, tapi yang jadi juru dakwahnya adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan berjuang sendirian. Rasulullah itu tidak pernah mengirim satu pasukan, 1 orang, itu tidak pernah. Makanya kalau kita ingin mengirim orang, misalkan kirim perwakilan dari Masjid At-Taufik untuk bermusyawarah dengan masjid-masjid yang lain, jangan kirim 1 orang doang Pak. 1 orang dia sebagai yang ngomong, tapi harus ada wazirnya, harus ada naibnya, harus ada wakilnya. Ini ajaran Rasulullah. Ibrohnya demikian. Yang berbicara siapa? Mus'ab. Tapi yang ngingetin Mus'ab, oh Mus'ab ini enggak, kurang tepat ini. Yang ngingetin adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Mus'ab itu ketika berdakwah gak butuh waktu lama Pak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah banyak orang ikutin kajiannya Mus'ab. Mus'ab ketika itu dengan seorang sahabat bernama Asad bin Zararah. Ini 12 orang yang masuk Islam itu salah satunya adalah Asad bin Zararah. Nah, mereka 2 orang ini kemana-mana dari satu tempat, dia ngomong, berdakwah, mendakwahkan Islam, orang-orang pada masuk Islam. Ke tempat yang lain, demi kerjanya Mus'ab gitu aja Pak, sehari-hari pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajarkan al-Islam, sampai pembesar-pembesar Madinah ketika itu kan dibagi menjadi 2 ya, Aus dan Khazraj ya. Nah, pembesar-pembesar Aus dan Khazraj itu mereka tuh sama risau dengan kelakuannya Mus'ab dan As'ad ini. Ini kok 2 orang ini kok ngajarin ajarannya siapa gitu kan. Tapi dasarnya orang Madinah itu memang orang-orang yang baik Pak. Nah, ketika itu Sa'ad bin Mu'adz ini adalah saudara sepupunya Asad bin Zararah. Tapi ketika itu Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pembesar dari suku Aus. Dia risau dengan pergerakannya Mus'ab dan As'ad. Saat ini punya bawahan namanya Usaid bin Hudhair. Dia sampaikan itu kepada Usaid. "Wahai Usaid, ini ada 2 orang. Yang satu kita nggak tahu asal-usulnya dari mana, katanya dari Mekah. Yang satu lagi sepupu saya. Mereka mendakwahkan ajaran Islam yang baru, ajaran agama yang baru.
Dan sudah banyak yang masuk Islam. Dan dia kan petinggi paling tingginya Aus itu adalah Sa'ad gitu ya. Nah, saat ini menyampaikan kepada Usaid, "Wahai Usaid, tolong dong kamu datang ke mereka berdua, terus usir mereka dari Madinah. Saya risau dengan pergerakan dakwahnya mereka berdua." Nah, Usaid bilang, "Kok nggak engkau aja, wahai Sa'ad?" Gitu kan? Saatnya menyampaikan, "Saya nggak enak. Saya ini petinggi yang paling tingginya di Aus, ibaratnya saya belakangan lah, ente dulu gitu ibaratnya." Alasan pertamanya itu. Alasan keduanya adalah itu sepupu saya nggak enak menegur sepupu saya sendiri gitu. Gitu. Nah, kemudian Usaid pun jalan. Sebelum itu, Mus'ab ini sudah berdiskusi dengan As'ad. "As'ad, saya itu kepingin untuk mengislamkan Aus." Disampaikan oleh As'ad, caranya ngislamin Aus itu satu, kamu ajak masuk Islam Sa'ad bin Mu'adz. Itu cara singkatnya. Kalau Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam, wah yang lain gampang. Mesti ngikut yang lain itu. Gitu kan? Karena wibawa Sa'ad itu sangat luar biasa di suku Aus. Nah, ketika itu kemudian dilalahnya ketika Mus'ab itu menyampaikan hal tersebut kepada As'ad, datanglah kemudian beberapa saat kemudian Usaid gitu kan. Nah, ini adalah hidayah dari Allah ya, petunjuk dari Allah. Usaid datang kepada mereka gitu. Ketika mereka Mus'ab sedang ngisi kajian, Usaid tiba-tiba datang. Pas Usaid datang, Mus'ab kan belum tahu siapa itu Usaid gitu. Nah, As'ad ngasih tahu, "Mus'ab, ini bawahannya. Ibaratnya orang kepercayaannya si Sa'ad. Kalau engkau bisa mengislamkan dia, gampang jalan menuju Sa'ad." Nah, Mus'ab langsung, wah, saatnya ini, waktunya saya. Dia sampaikan beberapa ayat Al-Quran. Ketika dia sampaikan beberapa ayat Al-Quran, Usaid ini datang dengan memegang golok, dia sampaikan kepada Mus'ab. "Wahai Mus'ab, kalau engkau tidak pergi dari Madinah sekarang juga, maka saya akan menebas lehermu. Saya akan bunuh engkau, wahai Mus'ab." Mus'ab pinter, Pak. Ini kepintaran Mus'ab. Mus'ab itu tahu para petinggi-petinggi Madinah ini orang-orang yang dia itu gengsinya gede. Dia sampaikan, "Wahai Usaid, apakah begitu caranya para pembesar untuk menegur kami?" Usaid langsung ciut kan gitu kan. Dia diingetin, masa pembesar kok marah-marah gitu kan. Pembesar kok kemudian langsung mengadui, pengen membunuh yang lain sebagainya lagi tanpa alasan gitu kan. Ini si Mus'ab ini mempelajari banget. Mus'ab ini orang pintar berdakwah itu demikian, Pak. Dia harus mempelajari kondisi juga. Mus'ab ini sudah tahu kondisi Madinah itu gimana cara menaklukkan orang-orang yang bawahnya, orang-orang yang serata tengah, orang-orang yang serata atas. Mus'ab ini sudah merangkum itu semua. Ketika itu disampaikan, Usaid pun langsung malu kan dia kan. Usaid malu, kemudian Usaid bilang, Mus'ab bilang satu perkataan, "Wahai Usaid, alangkah baiknya engkau sebelum engkau mengusir saya, engkau mengikuti, engkau mendengar apa yang ingin saya sampaikan." Jadi Mus'ab cuman ini kalau dalam ilmu apa namanya? Selling, Pak. 3 detik pertama itu harus memikat. 3 kalimat pertama itu harus mengikat. Dan itu sudah dipraktekkan oleh si Mus'ab. Mus'ab ini nggak butuh waktu lama, dia sampaikan tidak sampai 5 menit, dia sampaikan kepada Usaid. Usaid ketika itu langsung bilang, "Gitu ya Islam." Dasarnya orang Madinah orang baik, itu cluenya. Oh gitu ya Islam ya. Usaid pun langsung bilang. Habis itu langsung Usaid setelah dakwah itu aja, Mus'ab bilang pada Usaid, "Wahai Usaid, engkau jadi mengusir saya gitu." "Tidak, saya bersyahadat kepada Tuhanmu, wahai Mus'ab." Masuk Islam ketika itu juga, Pak. Nah, setelah masuk Islamnya Usaid, Mus'ab menyampaikan kepada Usaid bin Hudayr, "Wahai Usaid, saya ini ingin bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Gimana ya caranya ya?" Wah, Usaid bilang, "Wah, kalau kamu ketemu Sa'ad bin Mu'adz nggak bisa kalau kamu langsung menghadap Sa'ad. Sa'ad nggak akan mau nerima kamu. Caranya gimana, Usaid?" "Udah,
Saya dulu aja yang ngadep ke Sa'ad. Usaid ngadep ke Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz bahwa dia sampaikan semuanya, tapi dia tidak menyampaikan bahwa dia sudah memeluk agama Islam. Dia sampaikan semuanya apa yang dikatakan oleh Sa'ad, apa yang dikatakan oleh Mus'ab, sehingga saat kemudian, Usaid, kok kamu jadi kayaknya malah jadi berbinar-binar ini gitu. Ada apa? Sa'ad udah curiga kepada Usaid. Ini sebelum meninggalkan rumah saya dia marah-marah. Setelah mau masuk ke rumah saya lagi dia kok kayak wajahnya kok sumringah gitu kan. Kemudian bilang, wahai Sa'ad, saya ini gagal nih ngusir si Mus'ab. Kamu aja deh yang datangin Mus'ab gitu. Dijebak si Sa'ad ini dijebak. Dikomporin, habis itu Sa'ad, ceritanya panjang ya Pak ya, waktunya sudah mepet. Dikomporin si Sa'ad. Kemudian saat ini ya udah saya aja ngadep. Tapi saat ini masih curiga. Ini bener-bener Usaidnya sudah berdakwah, sudah ngusir atau gimana ya gitu kan. Ketika Sa'ad datang, seperti terjadi yang pertama, Mus'ab pun menaklukkan Sa'ad dengan cara yang pertama, didakwahkan ketika itu juga, dan ketika itu juga di hari yang sama, masuk Islamlah dua tokoh, Usaid dan Sa'ad. Dan ketika itulah, Aus selesai, masuk Islam semua. Ini kehebatannya Mus'ab. Yang itu, bahkan para ulama sirah menyampaikan, para ulama sepakat, bahwa orang yang berjasa pertama kali menyebarkan agama Islam itu adalah Mus'ab bin Umair. Karena setelah masuk Islamnya orang-orang Madinah, maka orang-orang Madinah ini banyak di antara mereka yang berdakwah di tempat-tempat di luar Madinah. Maka masuk Islamlah mereka di daerah sini, daerah Afrika, daerah yang lain sebagainya lagi. Beberapa orang masuk Islam karena dakwanya orang-orang Madinah. Maka penyebaran Islam yang pertama, ya kan? Dakwah Islam yang pertama, dakwah untuk menyebarkan Islam yang pertama itu dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Orangnya nggak punya apa-apa, Pak. Selalu miskin sampai meninggalnya. Tapi jasanya untuk Islam luar biasa. Kalau nggak ada beliau, akan susah umat Islam untuk masuk ke dalam Madinah. Sudah azan. Saya sebenarnya ingin satu cerita lagi tentang wafatnya Mus'ab, tapi waktunya sudah tidak cukup. Mau ada diskusi atau langsung ditutup? Sudah masuk waktunya. Mau langsung ditutup? Baik. Baik, mudah-mudahan cerita yang ingin saya sampaikan ini ada beberapa poin jemaah rahimakumullah. Yang pertama adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam ajaran Islam, mendalami al-Islam ini, seharusnya itu semakin membuat hidup dia itu semakin baik, pemikiran dia semakin cerdas, dan tentunya moral dia juga semakin baik. Maka kita sebagai orang yang muslim, Pak, Bu, kita tunjukkan bahwa kita mulia dengan al-Islam kita. Kita semakin cerdas dengan al-Islam kita. Dan kita semakin bermoral dengan al-Islam kita. Dan yang kedua, Pak, Bu, seperti yang Allah SWT, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan kepada para sahabat tadi, ketika Bapak Ibu sudah menyatakan ingin mendalami al-Islam, maka kondisi ketika itu, ketika Ibu sudah menyatakan demikian, kondisinya itu lebih baik daripada sebelumnya. Tanpa alasan apapun juga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hidayatul Islam itu dicari. Kadang-kadang perlu bagi kita untuk berusaha mendekati diri kita dengan al-Islam. Mendekatkan diri kita. Seperti halnya Mus'ab bin Umair mendekatkan dirinya dengan al-Islam. Tanpa harus ada orang yang mengajak kita. Begitu ya. Itu 3 ibrah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian kita bisa menjadikan diri kita semakin semangat, semakin rajin dalam mendalami al-Islam, mengaji,
mendapatkan ilmu fikih, mendapatkan ilmu sirah, mendapatkan ilmu hadis, mendapatkan ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran dengan lebih giat lagi, dan mempraktekkan, mengaplikasikan itu dalam lini kehidupan kita. Karena Islam itu bukan hanya didengar, bukan hanya diucapkan, tapi juga diamalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sama-sama dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.